Keisha Ratuliu dan Adi Permana berbagai cerita seputar usai menyandang status baru sebagai suami istri. Dijumpai usai mengisi acara di daerah Jakarta Selatan, diketahui keduanya menikah pada tanggal 7 Februari 2021 lalu. Mereka mengungkapkan kebahagiaan menikmati biduk rumah tangga. Namun sayang di tengah pandemi, Keisha dan Adi harus menunda bulan madu mereka yang rencananya akan pergi umroh. Maka seperti inilah cerita lengkap dari pasangan pengantin baru Keisha Ratuliu dan Adi Permana kepada awak media siang kemarin. Ini dia pemirsa untuk Anda. Ya beda ya sama pacaran. Tapi ada rasa pacaran aja. Iya, ada rasa pacarannya, tapi udah pasti jauh lebih lega karena sudah menikah, tidak ada batasan mau pegang juga udah boleh. Terus apa ya, kalau beda bangetnya sih kalau aktivitas sehari-harinya ya pasti ya kayak pasangan rumah tangga pada umumnya. Cuma kalau misalnya rasanya kita kelola terus supaya makin bertambah gitu sih. Ada fakta menarik? Fakta menarik sih belum sejauh ini karena kita kayak sering bareng, jadinya kayak belum ada sih ya, paling kayak tidurnya, terus habis itu mulai tahu kalau misalkan kayak Adi habis cuci muka, habis gosok gigi, wastafelnya berantakan tuh kayak aduh harus aku elap tanpa marah gitu sih. Kita ada rencana liburan gitu? Honeymoon kita tanggal 22 mau ke Bali sampai tanggal 4, lumayan lama, itu juga kado dari Bunda Mona. Memang ada pamali gitu? Adi nggak, itu Adi, aku surprise sih sebenarnya dari Adi. Aku juga tahu sebenarnya kalau misalkan kayak beli perabotan bayi itu belum boleh kalau masih usia hamil muda. Aku kan kebetulan belum ada babynya di dalam perut, insya Allah secepatnya. Jadi ya itu lucu-lucuan aja. Iya, lucu-lucuan. Itu sebagai doa ya. Sebagai doa, aku beli hadiahnya sebagai doa supaya ya semoga dapat dipakai lah. Kalau aku pengennya sebenarnya cewek, tapi saya dikasihnya kalau Adi Dikasih ada apa-apa. Sebenarnya aku dari dulu sebelum menikah juga udah cuek sama netizen. Jadi abis nikah tuh lebih cuek lagi, mau ngomong apa juga terserah. Karena aku waktu itu abis nikah aja sempat lihat-lihat akun gosip tuh kayak ayo kita hitung bulan gitu. Dikira MBA, padahal ya ampun kita ngurus nikah aja 1 tahun lebih gitu. Kalau misalkan MBA kan kayak setahun nggak lahir-lahir babynya gitu kan. Makanya kita sekarang lebih ketawa aja sih ngelihat netizen, karena kayak aduh nggak ada bahan omongan lain deh, mereka ngomongin kita terus gitu. Kita sebenarnya honeymoon tuh maunya di Bajo, Labuan Bajo, cuma karena cuaca lagi kurang mendukung, terus habis itu kita juga nikahannya sempat pindah tempat, tadinya cuma di satu gedung aja, terus jadinya kita di hari 2 hari, terus habis itu ya udah deh kita honeymoonnya yang mini honeymoon aja dulu, nanti kalau udah baik lagi cuacanya, terus habis itu mulai berkurang juga kasus pandeminya, ya udah boleh deh kita. Dan Bali juga lagi. Kan cukup ini ya, iya, memorable buat kita. Iya benar. Kita suka banget sama Bali, jadi ke Bali. Iya benar. Tadinya awal banget tuh kita pengen banget umroh. Betul. Umroh sempat dibuka waktu itu kan. Tadinya kita mau Maret umroh, tapi karena ditutup lagi untuk Indonesia dan untuk semuanya ya kayaknya ya. Jadi kita batal umroh dulu. Insya Allah kalau udah dibuka kita umroh. Tapi ngerasa seperti itu? Sebenarnya enggak sih ya. Karena kita juga nggak ada tujuan yang pengen banget itu cuma umroh gitu. Jadi ya ngerasanya kayak ya belum bisa umroh, berarti mungkin belum dipanggil sama Allah gitu. Istri gimana ya, menjadi istri ya sekarang lebih apa ya, kalau Adi mau makan aku harus menyiapkan gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau bedanya tuh nggak ada bedanya banget. Jadi aku kayak lagi belajar juga untuk menjadi istri yang baik untuk Adi gitu sih. Yang penting saling melengkapi aja. Kalau masak aku belum masak sejujurnya, baru kemarin Mas Valentine itu aku pertama kalinya masak untuk Adi. Nah itu masaknya apa sayang? Salmon pakai creamy spinach, pakai kentang goreng. Iya. Aku lebih ke western gitu, soalnya western bukannya gaya-gayaan tapi masaknya gampang. Kalau Ya, masak padahal opor gitu. kalau kamu nanya sukanya aku lebih gampang telur. Gitu. Oh gitu ya. Iya, cuma telur dicemplok atau didadar itu udah. Kalau makan telur tiap hari nanti. Bisul gua. Tapi dari skala 0 sampai 100 dia 200. Wah. ini dengarnya apa? Rumah
sih jadinya prediksinya tahun ini di bulan November, cuma kita kan nggak tahu ya, lagi ada pandemi gini, kita nggak tahu beneran jadi November atau enggak. Semoga sih secepatnya gitu. Itu di kawasan tadi? Iya, Tangerang Selatan. Dan kalau budget kita beli klaster, jadi rata-rata maksudnya sama semua sih gitu. Di harga apa namanya, di harga klaster itu. Jadi kita nggak ada buat rumah sendiri gitu, bangun dari awal, nggak, kita buat klaster yang emang itu millennials banget. Terus habis itu juga udah full furnish, udah lengkap, jadi kayak ringkas gitu. Kalau masukan aku dari dulu masih pacaran pun udah minta masukan, karena Bunda dan Yana kan hubungannya sangat harmonis, bahkan mereka udah berapa belas Tanpa diminta juga iya, udah pasti dikasih. iya gitu sih. Paling ya tips-tips gimana tetap jadi rumah tangga yang harmonis, yang cinta setiap hari, itu aja sih. Mereka tuh mereka tuh nggak mau berpisah gitu. Mereka tuh kalau misalkan mau tidur, mereka kayak lihat-lihatan dulu, terus habis itu kayak nggak rela untuk tutup mata gitu-gitu, hal-hal kecil-kecilnya sebenarnya. Terus kayak harus menerima sepaket dengan kekurangannya. Ya betul, itu juga mereka titipin banget. Terus habis itu melengkapi juga. Jadi Kalau ada masalah, fokus sama solusi. Iya, itu juga dari mereka. Banyak deh pokoknya dari Bunda Yanda tuh keren. Kita banyak berguru juga dari Bunda Yanda. Kita 14 tadi. Ya sebenarnya dikasihnya, cuman nggak usah banyak-banyak juga Gak sih. Gitu. Tapi kalau dikasihnya banyak ya masa kita mau tolak gitu. Ya. Udah ya. Thank you.